Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung kecepatan dengan menggunakan persamaan kecepatan relatif ya. Seperti kita ketahui, gerakan relatif suatu benda terhadap benda lain adalah gerak benda terhadap benda lain yang dianggap diam ya. Jika kedua benda tersebut bergerak, maka mereka mempunyai perbedaan dalam gerakan absolutnya. Ini ada satu contoh, misalkan orang berjalan di atas kereta api ya. Kereta api bergerak ke kanan dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan orang yang berada di atas kereta api berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Ini ya. Maka kecepatan absolut orang tersebut adalah 60 dikurangi 20, yaitu 40 km per jam ke kanan, dan kecepatan relatifnya 20 km per jam terhadap kereta api ya. Nah ini ya. Misalkan arah kecepatan ke kiri kita nyatakan negatif, dan arah ke kanan dinyatakan dengan positif ya. Misalkan ini ada contoh lain, ada sebuah truk mempunyai kecepatan 70 km per jam. Kecepatan truk karena arahnya ke kiri, kita kasih notasi minus 70 km per jam, sedangkan kereta api plus 60 km per jam. Dan kecepatan orang terhadap kereta api minus 20 km per jam. Jadi kecepatan kereta api relatif terhadap truk yaitu kecepatan truk sama dengan kecepatan kereta api ke arah kecepatan relatifnya ya. Ini kereta api, ini relatifnya ya, relatif terhadap truk itu ya. Jadi kecepatan kereta api terhadap kecepatan truk, jadi kan saling menjauhi. Berarti kecepatannya ditambah ya, jadi 70 ditambah 60 ya. Jadi kecepatan kereta api relatif terhadap truk yaitu 130 km per jam ya. Adapun kecepatan absolut orang yang berjalan yaitu V man sama dengan kecepatan orang terhadap kereta api ditambah dengan kecepatan kereta api ya. Kecepatan orang 40, kecepatan manusia terhadap kereta api 20. Jadi kecepatan absolutnya yaitu 40 km per jam ya. Sedangkan kecepatan relatif manusia terhadap kereta api itu 20 km per jam ya. Ini ada ilustrasi lagi. Kecepatan kendaraan di suatu kapal induk ya. Jika suatu kapal bergerak 40 km per jam dan kecepatan relatif kendaraan ada 30 km per jam, maka kecepatan absolut kendaraan A yaitu VA sama dengan VA terhadap S. A itu kendaraan, S itu kapal induknya ya. Kecepatan kendaraan terhadap kapal ditambah dengan kecepatan kapal ya. Ini kecepatan dari kendaraan VA sama dengan 50 km per jam, sedangkan kecepatan kapal induk jadi 40 km per jam. Jadi kecepatan relatif kendaraan terhadap kapal induk kita bisa hitung dengan metode grafis ya. Jadi kita lanjut ke kecepatan linier. Kecepatan suatu titik atau partikel merupakan besaran vektor, sehingga dalam analisis kecepatan kita dapat menggunakan kaidah-kaidah yang berkenaan dengan aturan operasi vektor. Vektor kan kita udah pelajari di awal
perkuliahan ya. Nah, misalnya ini ada sebuah mekanisme ya. Di sini ada satu slider atau peluncur, di sini ada titik yang diam ya. Kita umpamakan kecepatan sudut batang 2 berlawan arah jarum jam, berarti arahnya ke sana ya. Besaran kecepatan titik A terletak pada batang hubung 2 di sini ya, yang berputar terhadap satu titik tetap. Nah, di sini O1 2. Jadi VA sama dengan panjang jari-jarinya O1 2A dikalikan kecepatan sudutnya atau W2 ya. Nah, ini ya kecepatan VA tegak lurus dari jari-jari O1 2A ya. Arah kecepatan B sejajar garis X, dan arah kecepatan relatif titik B terhadap titik A atau A VB per A adalah tegak lurus dari AB, batang AB tegak lurus ya. Titik A dimodelkan sebagai titik tetap. Nah, dan kecepatan VB terhadap A berpusat di titik A seperti gambar ini ya. Kecepatan di titik B ditentukan dengan menggunakan persamaan kecepatan relatif ya. Nah, VB sama dengan VA ditambah VB terhadap A ya. VB itu A, VA itu ini ditambah dengan garis tegak lurus dari AB sini ya. A arahnya diketahui, B besaran vektor juga diketahui. Misalkan kita ambil contoh, kita anggap kecepatan sudut batang hubung 2 adalah 30 radian per second dan skala gambar adalah 1:10. Dari skala tersebut dapat kita ketahui dimensinya ya. Tadi O1 2A sama dengan 30 cm, sedangkan batang hubung AB 56 cm. Kecepatan di titik A diperoleh sebagai berikut ya. Jadi VA sama dengan kecepatan sudutnya dikali 30 radian per second dikali panjang batang hubungnya 0,3 meter ya, sama dengan 9 meter per second ya. Nah, kemudian kita akan menghitung poligon kecepatannya ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, yang pertama menggambar vektor kecepatan yang sudah diketahui arah dan besarnya, yaitu VA dengan skala tertentu, misalkan skala 1:2. Nah, maka didapatkan panjang vektor 9/2 ya, 4,5 cm gini ya. VA 4,5 cm. Kemudian menggambarkan vektor kecepatan absolut yang sudah diketahui arahnya, yaitu VB ya. VB tadi yang slider arahnya ke arah kanan sana ya, slider tegak lurus ke arah sumbu X ya. Ini arah VB. Terus yang ketiga menggambarkan vektor kecepatan relatif titik B terhadap titik A, yaitu VB per A ya, sehingga diperoleh poligon kecepatannya ya. Ini VA yang tegak lurus dari O1 2A tadi, terus ini arah VB ya, arah VB. Terus kita ambil titik garis dari arah kecepatan VB terhadap A. Nah, jadi didapatkan semua kecepatannya ya. Nah, ini ya poligon kecepatan yang didapatkan ya. Bisa dihitung secara grafis ya dengan skala yang kita buat sebelumnya ya. Ini ada metode kedua, yaitu metode bayangan. Misalkan titik batang hubung 3 kita perluas menjadi segitiga ABC ya, seperti ini ya. Maka kecepatan VC di sini ditentukan dengan memproseskan batang hubung ABC dalam bentuk poligon kecepatan seperti ini ya. Nah, kita tadi sudah mengetahui besar dari kecepatan VA, VB sama VB terhadap A. Jadi untuk segitiga ini kita proyeksikan langsung ke
sini ya. Jadi ini ya, garis ini ya. Sudutnya berapa, akhirnya ketemu proyeksi seperti ini ya. Akhirnya kita bisa mengetahui kecepatan di titik C berapa ukuran kecepatannya di sini ya. Jadi segitiga ini adalah proyeksi dari batang hubung yang kita perluas tadi ya. Tinggal masukkan ke poligon kecepatan yang dihasilkan tadi ya. Terus ini kecepatan sudut suatu batang sama dengan kecepatan relatif sebuah titik terhadap titik lain yang sama dibagi dengan jarak kedua titik tersebut ya. Nah, ini ada contohnya, W3 terhadap 1 sama dengan V bagi R sama dengan VB terhadap A dibagi panjang AB. Ini ya, VB terhadap A arahnya ke sana, jari-jari ini dibagi dengan jari-jarinya ini, panjang AB. Jadi untuk W3 kecepatan sudut 3 sama dengan VBA, kecepatan VBA dibagi dengan jari-jarinya AB. Nah, bagaimana kalau terdapat titik yang berimpit, misalnya pada kondisi seperti ini. Di sini ada 3 batang hubung yang saling berimpit ya, dari 4 batang hubung yang ada ya. Nah, titik B terdapat 3 buah titik yang berimpit, yaitu B2, B3 dan B4. Ini ya, seperti ini ya. Ketiga titik tersebut menotasikan seperti ini. B2 milik batang hubung 2, ini ya, batang hubung 2. Sedangkan B3 batang hubung 3, slidernya ini. Terus B4 batang hubung 4 sini ya. Kita pecah dulu arah-arah dari kecepatan tiap titik itu ya. Untuk B4 arahnya seperti ini, tegak lurus dari batang hubung 4. Sedangkan B2 dan B3 arahnya ke sana ya, tegak lurus dari batang hubung 2 ya. VB2 sama dengan VB3. Nah, dalam ini kita mendapat 2 formasi ya. Pertama, kecepatan titik B dan B3, B2 dan B3, ini B2 ya, maaf ya, dan B3 adalah sama besar dan sama arah ya. Kedua, kecepatan batang hubung 3 dan 4 adalah sama besar dan sama arahnya. Dengan menerapkan persamaan kecepatan tersebut diperoleh VB3 sama dengan VB4 ditambah dengan VB3 4 ini ya. VB4 ditambah dengan VB4 ini ya. VB3 terhadap VB4 ya. Nah, VB3 ini kan tegak lurus dari O12B ya. Sedangkan untuk VB4 tegak lurus O14B. VB4 ini ya. VB3 ini, VB4 ini. O14B sejajar dengan sejajar, karena bentuknya sejajar berarti yang slider dia, arahnya ke sana, ke atas ya. Nah, ini ada contoh soal lagi ya. Pada gambar berikut terlihat 4 mekanisme batang hubung ya. Jika batang hubung 2 berputar dengan kecepatan sudut 60 radian per second searah jarum jam, maka tentukanlah kecepatan di titik A dan titik B ya. Yang kedua, kecepatan sudut batang hubung 3 dan batang hubung 4. Ini skala gambar 1:5 ya. Dari skala gambar diketahui O12A panjangnya 0,11 meter. Nah, panjang AB 0,21 meter. Panjang O14A dari titik itu 0,145.
analisa kecepatan seperti ini. VA sama dengan W2, ini W2 ya, kali O12A. Jadi diketahui 60 radian per second dikalikan panjang jari-jarinya, panjang batang tubuhnya 0,11 meter. Jadi ketemu VA 6,6 meter per second. Nah, terus kita mencari VB. VB dari mana? Dari kecepatan relatif itu ya. VA sama dengan VB ditambah kecepatan titik B terhadap A. Ya. VB terhadap A. VB ditambah VB terhadap A. Ya. Jadi VA sama dengan VB ditambah VB terhadap A. Nah, dari poligon kecepatan didapatkan VB-nya diketahui 5,8 meter per second, sedangkan VB terhadap A 6,4 second ya. Tinggal ngukur aja intinya itu ya. Nah, sekarang untuk mengukur kecepatan sudutnya ya. W3 didapatkan dari sini ya. VB terhadap A dibagi AB ya. Berarti 6,4 dibagi panjang AB 0,21 sama dengan 30,47 radian per second. Sedangkan W4 diperoleh dari kecepatan VB ya. VB dibagi 0,14 B itu panjang jarak dari 0,014 ke B ya. Jadi 5,8 dibagi 0,145 sama dengan 30,47 radian per second ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.